Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Bahagian Kodarianto, Kulsum Danar, Oriza Amaliatu Zahra, Wisnu Hendrawan, dan Sabrina Rahmawati. Kami akan mempresentasikan proyek kita, yaitu membuat web toko online. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini saya akan menjelaskan file project kita, yaitu dari kelompok 9, yaitu tentang toko online. Yang pertama, saya akan buat database, yaitu di PHP Maya Admin, yaitu saya akan membuat folder, yaitu toko, dan membuat folder lagi di dalam toko itu yang berisi produk, dan yang berisi produk itu, yaitu saya akan menambahkan ID, name, description, price, stock, dan image. Lalu yang di ID ini saya ditambahkan primary key. Setelah membuat database tersebut, saya akan melakukan coding, yaitu di application controller. Lalu saya akan menambahkan file, yaitu welcome.php, dan yang berisi codingan tersebut seperti ini. Lalu untuk fungsi dari public function index ini tersebut, ini untuk menampilkan file welcome message.php yang terdapat di folder view yang nantinya saya akan buat, sehingga customer dapat melihat produk apa saja yang dijual oleh toko online ini. Lalu untuk fungsi dari public function to cart ini, berfungsi membuat array untuk menambahkan data pada kasus ini, data yang diolah berupa produk dari toko online. Lalu public function cart ini berfungsi untuk menampilkan file showcart.php yang terdapat di folder view yang nantinya saya akan buat juga. Tampilan dari file ini berupa tabel hasil dari produk yang akan dibeli customer. Lalu yang terakhir, public function clear cart ini berfungsi untuk menghapus list produk yang tidak jadi dibeli oleh customer. Lalu setelah saya membuat welcome.php ini, saya membuat codingan lagi, yaitu di application, lalu di model, lalu saya akan menambahkan file, yaitu model produk, dan hasil codingannya seperti ini. Lalu untuk public functional ini berfungsi untuk, untuk mengambil data dari tabel produk yang nantinya digunakan untuk menampilkan semua record di file welcome message.php yang nantinya saya akan buat juga. Lalu untuk public function find ini berfungsi untuk mencari query atau record yang ada di tabel produk berdasarkan field ID yang tadi saya buat di database tersebut. Lalu setelah itu, saya akan membuat layoutnya itu. Untuk layoutnya itu, saya taruh di view, lalu saya membuat folder lagi, yaitu di layout, dan menambahkan file tersebut dinamakan topmenu.php yang berisi codingan seperti ini. File ini nantinya saya akan sangat gunakan untuk tampilan website toko online ini, karena menampilkan menu-menu yang tersedia seperti home, shopping cart, dan login. Lalu setelah membuat view ini, top menu ini maksud saya membuat codingan lagi, yaitu di view, yaitu, ini yang saya sebelumnya jelaskan, saya akan membuat welcome message.php, dan yang berisikan codingan seperti ini. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan list produk yang dijual oleh toko online ini, sehingga customer dapat melihat dan membeli barang yang mereka inginkan. Dan saya akan contohkan menjalankan codingan tersebut. Localhost
Dan ini hasilnya tersebut. Untuk membuat file show card-nya itu, jadi saya akan membuat codingan lagi, yaitu di view dan menambahkan file yaitu showcard.php yang lalu berisi codingannya seperti ini. Hadirnya potongan program ini akan menampilkan daftar list produk yang telah dibeli oleh customer. Di dalamnya terdapat 3 tombol pilihan, yaitu Clear Cart untuk menghapus daftar belanja, Continue Shopping untuk melanjutkan pembelanjaan oleh customer jika mereka masih ingin belanja barang lain, dan Checkout untuk proses selanjutnya yaitu pemesanan. Dan contohnya saya akan membeli. Dan hasilnya seperti ini. Saya akan contohnya membeli baju dan akan masuk ke shopping cart ini. Nah, ini. Oke, cukup. Sekian penjelasan dari saya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah membuat halaman utama, selanjutnya kita akan membuat register dan login member. Yang pertama, kita harus membuat tabel users di database toko. Ini database toko. Nah, seperti ini tabel users. Nanti tabel user ini itu berguna untuk menyimpan data member maupun admin di website toko online. Struktur dari tabel ini itu ada ID, username, email, password, dan juga grup. Setelah membuat tabel user, selanjutnya kita membuat file regis.php di bagian controllers. Nah, seperti ini codingannya. Di sini ada public function construct, ini untuk meload model underscore regis di folder model. Lalu ada public function index, ini berfungsi untuk mendefinisikan field dari tabel user supaya dapat masuk ketika diinput ke dalam tabel tersebut. Selain itu, ini juga berguna untuk memanggil model underscore regis dengan nama function tambah. Model underscore regis dengan nama function tambah untuk menambahkan member baru dari website toko online. Lalu ada public function member, ini berfungsi untuk menampilkan file form underscore regis yang ada di folder view. Lalu ada public function tambah, ini berfungsi ketika user telah selesai mengisi biodata diri di menu register. Maka mereka dapat kembali ke menu login untuk masuk ke dashboard member dan melanjutkan proses belanja online. Lalu selanjutnya kita membuat file model underscore regis di folder model. Seperti ini tampilannya. Ini berfungsi untuk membuat data array untuk menyimpan nilai ketika user menginput biodata diri seperti username, email, password, dan juga grup. Setelah itu menambahkan data yang diinput ke dalam tabel user. Lalu selanjutnya membuat file form underscore regis.php di folder view. Ini seperti ini. Ini berfungsi untuk menampilkan halaman registrasi ketika member baru registrasi. Setelah membuat file form underscore regis, selanjutnya kita membuat file login.php di folder controllers.
Seperti ini codingannya. Di sini ada public function index. Ini berfungsi untuk membuat form validasi pada saat proses login, serta menampilkan file form_login yang berada di folder view. Selain itu, function ini juga dapat mengatur session yang masuk untuk menentukan member ataupun admin dengan field group. Caranya, dengan menggunakan kondisi seperti ini. Jika grup bernilai 1, maka dinyatakan admin. Jika grup bernilai 2, maka dinyatakan member. Lalu selanjutnya ada public function logout. Ini berfungsi untuk keluar dari dashboard member ataupun admin dan akan kembali ke halaman utama. Setelah itu, kita membuat model_users di folder model. Seperti ini. Di sini ada public function credential. Ini berfungsi untuk mengecek proses login dengan mencocokkan data username dan juga password. Jika data valid, maka proses login berhasil dan dapat masuk ke menu selanjutnya. Setelah itu, kita membuat form_login.php di dalam folder view. Nah, ini untuk menampilkan tampilan login di halaman website. Selanjutnya kita akan membuat dashboard untuk order member. Yang pertama itu kita buat file order.php di bagian controllers. Seperti ini. Ini codingannya. Di sini ada public function construct. Ini merupakan fungsi yang selalu dijalankan ketika file tersebut dijalankan dengan mendefinisikan username dan juga model_orders. Lalu ada public function index. Ini berfungsi untuk memanggil secara default dari file order.php. Jika data masuk telah berhasil, maka akan muncul pesan sukses di dalam function sukses. Ini. Sedangkan jika gagal, maka akan muncul pesan error. Seperti ini. Di sini ada public function success, berfungsi menampilkan file order success yang terdapat di folder view. Selanjutnya, kita buat file order_success.php di folder view. Nah, ini codingannya. Jadi nanti ketika member sudah memilih barang yang diinginkan, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi produk tersebut dengan menekan tombol checkout. Maka akan muncul pesan, "Thank you, your order is being processed." Ini adalah tampilan dari order member. Jadi setelah member memilih produk yang diinginkan, maka mereka dapat melakukan tahap selanjutnya, yaitu pemesanan barang dengan cara menekan tombol berwarna hijau, yaitu ini tombol checkout. Jika ingin menghapus list daftar belanja, member dapat menekan tombol clear cart. Begitu pula bila member masih ingin menambahkan list belanjaan, mereka dapat menekan tombol continue shopping. Jika data berhasil diproses oleh sistem dan telah masuk ke dalam database, maka akan muncul pesan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat session logout. Yang pertama itu kita buka file login.php yang ada di dalam folder controllers. Yang ini. Lalu kita tambahkan function logout. Yang ini. Ini berfungsi untuk keluar dari sistem website toko online serta menyimpan data yang telah diproses oleh member ataupun admin. Ketika user menggunakan fungsi ini,
maka sistem akan menampilkan halaman login website toko online. Selanjutnya, kita buka file top_menu yang ada di folder view. Ini. Lalu, tambahkan codingan yang ini. Ini berfungsi sebagai front end atau tampilan pengguna untuk memilih menu logout, sehingga ketika pengguna merasa sudah cukup dalam memilih produk atau berbelanja, maka pengguna atau member bisa keluar dari website toko online ini. Halaman itu juga berlaku untuk admin ketika merasa telah selesai mengupdate serta mengatur produk dan juga invoice. Ini adalah tampilan dari member. Di sini ada logout. Untuk logout kita coba klik, maka akan langsung kembali ke halaman login. Di sini saya akan menjelaskan bagian membuat CRUD menu produk di halaman admin. CRUD sendiri merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete yang merupakan dasar dalam membuat website dinamis. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan untuk bagian read atau menampilkan produk di halaman admin. Yang pertama, buat folder baru bernama backend di dalam folder views, lalu buat file admin_php di dalam folder backend. Selanjutnya buat folder bernama admin di dalam controllers, kemudian buat file produk.php di dalam folder tersebut. Di sini ada public function _construct kurung buka kurung tutup berfungsi untuk mendefinisikan session pengguna dan memanggil model _produk.php. Dan juga public function index kurung buka kurung tutup yang berfungsi menampilkan list produk yang akan dijual dengan mengambil data di dalam model _produk.php. Setelah itu, buat file model _produk.php di dalam folder models. Di sini ada public function all kurung buka kurung tutup berfungsi untuk mengambil record yang ada di tabel produk, hingga kemudian untuk ditampilkan di folder views dengan nama file produk.php. Dan ada public function index kurung buka id kurung tutup digunakan untuk mencari record berdasarkan file id yang ada di tabel produk. Selanjutnya bagian create atau menambahkan produk di halaman admin. Yang pertama, buat folder upload di dalam c_htdocs_htdocs_toko strip online. Folder ini berfungsi untuk menyimpan gambar hasil upload pada saat menambahkan produk baru. Yang kedua, tambahkan function create pada file produk.php yang terdapat di folder controllers. Public function create kurung buka kurung tutup ini berfungsi untuk membuat form validation sebelum mengeksekusi query insert untuk menambahkan data, serta melakukan konfigurasi dalam mengupload dan menyimpan gambar dengan kapasitas maksimal 300 KB. Yang ketiga, tambahkan function create pada file model _produk.php yang terdapat di folder models. Public function create kurung buka kurung tutup berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan record baru ke tabel produk. Yang keempat, buat file form_tambah_produk.php di dalam folder c_htdocs_htdocs_toko strip online _application_views_backend. Selanjutnya bagian create atau mengedit produk di halaman admin. Yang pertama, tambahkan function update pada file produk.php di dalam folder c_htdocs_htdocs_toko strip online _application_controllers_admin.
Public function update kurung buka kurung tutup berfungsi untuk mengambil nilai primary key dari tabel produk yaitu ID, lalu dijadikan objek untuk membuat form validation dalam mengubah data, serta mengkoneksikan dengan model underscore produk untuk memanggil perintah query update table. Tambahkan function update pada file model underscore produk .php di dalam folder models. Public function update akan membuat perubahan record dengan mengambil nilai primary key yaitu ID yang ada di dalam tabel produk. Yang selanjutnya membuat tampilan file form underscore edit underscore product .php di dalam folder C _exampp _htdocs strip online application view backend. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian delete atau menghapus produk di halaman admin. Yang pertama, tambahkan function delete pada file produk PHP yang berada di dalam folder C _exampp htdocs toko strip online application controllers admin. Yang kedua, tambahkan function delete di file model underscore produk .php di dalam folder C _exampp htdocs toko strip online application model. Ini adalah hasil CRUD yang tadi. Ini untuk menambahkan produk seperti ini. Lalu ini untuk mengedit. Dan ini untuk menghapus. Sekarang kita coba untuk meload website toko online, apakah sudah bisa. Kita jalan. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Kita harus login dulu untuk bisa membeli. Nah, ini tampilan loginnya. Kita coba untuk login. Kita login, lalu kita akan coba untuk membeli. Di sini shopping cart-nya masih 0 item karena kita belum beli apapun. Di sini kita coba beli baju, maka akan otomatis di sini berubah ya jadi 1 item. Nah, seperti ini. Jika tidak jadi membeli, kita bisa clear cart. Jika ingin melanjutkan membeli, kita bisa continue shopping. Ini untuk check out-nya, melanjutkan proses selanjutnya. Kita coba clear. Nah, maka akan 0 item lagi. Kita coba beli baju. Kita coba beli. Nah, seperti ini. Lalu kita coba check out. Udah bisa. Setelah check out, kita coba lihat di halaman admin. Kita coba lihat di tampilan admin. Ini tampilan admin. Di sini bisa menambahkan produk, bisa mengedit produknya, bisa menghapus produknya juga. Ini invoice-nya. Mereka yang bertransaksi ya, member-member yang bertransaksi. Ini yang terakhir. Kita coba lihat detailsnya. Ini baju dan juga sandal. Coba lagi lihat yang seperti ini. Sekarang kita coba untuk register untuk member baru. Kita coba. Di sini kita masukkan username. Lalu masukkan email. Masukkan passwordnya. Kita pakai. Kita pilih member ya di sini grupnya. Kita submit.
Lalu kita login, kita coba apakah bisa. Oke, sudah bisa berbelanja untuk pengguna baru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, yaitu dari kelompok 9. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.